Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, ya ini pertemuan terakhir karena minggu depan kita sudah UAS ya. Di UAS-nya tanggal 16, terus riset kecil Anda paling lambat 1 minggu setelah UAS, jadi tanggal 23 ya. Hari ini kan tanggal 9, minggu depan kita sudah UAS tanggal 16, terus kerjaan riset kecil Anda saya tunggu masih bisa sampai tanggal 23. Nah ini mungkin nanti ya boleh dicicil kalau misalnya sudah ada progres, silakan dilaporkan juga boleh. Nanti maksimalnya update sampai tanggal 23. Yang hari ini mungkin saya nanti hanya sekedar evaluasi atau review dari pertemuan yang lalu sambil menyelesaikan sisa yang terakhir saya sampaikan minggu lalu. Ada satu topik menarik untuk Orkom, yaitu sesuai perkembangan terkini adalah GPU ya, Graphical Processing Unit. Sebentar saya tampilkan presentasinya ya. Mungkin Anda juga sudah pada tahu, terutama mungkin yang penggemar game ya, karena dia cukup powerful untuk game developer ya. Jadi Anda bisa proses untuk render dan lain-lain bisa sangat cepat. Sebentar, ini kelihatan seperti apa di situ ya. Sebentar. Oke, jadi kita tinggal nyelesain yang satu ini, yang untuk GPU. Dan mungkin bagi Anda yang sudah dulu awal-awal kita kan, saya sarankan Anda juga sesekali ngoding di Colab, di Google Collaboration. Itu kan juga sudah memanfaatkan GPU, toh, salah satu prosesornya. Sebentar, ini ada yang masuk. Ya ini mungkin yang sudah pernah ngoding di Colab, ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah, kalau Anda belum pernah, Anda silakan coba ngoding di alamat collab.research.google.com ya. Atau ketik di Google Colab gitu sudah keluar, nanti tinggal Anda akses linknya. Nah ini salah satu kelebihan Colab, Anda bisa langsung ngoding di Colab, ya kan? Jadi Anda bisa langsung ngoding di Colab toh. Nah ini Anda ketikkan di sini kan sudah keluar. Jadi Anda sudah bisa langsung ngoding di Colab ya. Sepertinya memang agak lambat, tapi sebenarnya tidak. Karena nanti pada saat Anda ngoding yang cukup berat menggunakan grafik, itu akan sangat cepat ya. Nah ini contoh sudah berjalan di Colab ya. Dan di mana GPU-nya? GPU-nya Anda bisa cek settingnya di sini. Ini ada file, sebelahnya ada edit, ada notebook setting. Nah, di sini ada hardware akseleratornya ini, Anda bisa pilih. Ini kalau standar kan ya berarti CPU ya. Nah, yang sudah memanfaatkan GPU ada di sini, bisa pakai GPU, ada TPU ya. Nah, yang kita bahas hari ini kan yang GPU ini. Ini adalah salah satu pilihan pemrosesan untuk mempercepat pemrosesan. Jadi kalau Anda running langsung di Colab. Teorinya sedikit kita coba bahas. Ini ada lagi temennya yang masuk.
Jadi ini adalah GPU tadi. Nah, arsitektur yang cukup terkenal adalah menggunakan SUDA ya, Compute Unified Device Architecture. Ini tentunya support seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang paling penting kan komputer itu bisa bekerja secara paralel. Jadi platform paralel computing ini menjadi andalannya ya. Dan salah satunya yang di-create oleh NVIDIA ini. Di NVIDIA ini sering sekali bikin kayak seminar, mungkin workshop atau conference. Mungkin dia sambil promo ya. NVIDIA ini kalau ada ketik kata kuncinya GPU NVIDIA, ini dia nanti keluar banyak di Google infonya. Yang terbaru kalau nggak salah April kemarin tuh ada konferensinya ya. Nah, ini untuk menerapkan bagaimana GPU dan produk-produknya ini yang sudah diproduksi oleh NVIDIA ya. Nah, kemudian dengan sudah ini Compute Unified Device Architecture ini ada basic pemrogramannya bisa pakai C dan C++ ya. Basicnya ya seperti umumnya ya. Nah, kemudian dapat dibagi menjadi 3 seksi. Codingnya bisa langsung di-run di host, bisa di device, bisa ditransfer antar ini ya, antara host dan device. Ini kelebihannya ya. Untuk data paralel code-nya dapat di-run di GPU, ini yang disebut kernel. Nah, kernel di sini berbeda dengan kernel yang Anda pelajari di image processing ya. Ini mungkin yang lebih dekat ke Linux gitu ya, ada kernel. Typically will have few to no branching statement. Secara umum pencabangannya ya sedikit saja. Dan seterusnya ini secara tekniknya. Ini ada teman yang masuk lagi. Dan seterusnya ini. Kemudian thread single instant dari fungsi kernel. Ya. Nah, ini kelebihannya ya. Programmer bisa mendefinisikan sejumlah thread yang dijalankan ketika fungsi kernel dipanggil ya. Jadi ketika kernelnya dipanggil, bisa dijalankan sejumlah thread. Nah, ini thread ini kan sangat penting sekali. Jadi nanti ada program yang berjalan bersama-sama. Ya, satu belum selesai, Anda sudah bisa jalanin yang lain. Ini kan penting ya. Nah, ini dia bisa berjalan di fungsi kernel tadi. The total number of thread, ini jumlah thread yang bisa didefinisikan typically in thousand, wah ini ribuan ya, to maximize the utilization dari CPU processor core-nya ya, as well as maximize available speed up, termasuk kesediaan kecepatannya ya, thousand ya, thousand ribuan. Nah, biasanya kan programmer juga menspesifikasikan bagaimana thread-thread ini bisa dibundle, bisa dijalankan sekaligus. Nah, ini yang pemain game mungkin juga thread programming using Java mungkin banyak contohnya ya di internet. Ya, yang di internet yang suka main game itu bagaimana bermain dengan thread. Kan Anda harus menjaga satu kondisi, sementara Anda menjalankan, atau player menjalankan kondisi yang lain. Dia tidak pernah kehilangan kondisi di mana pertama tadi, bisa berjalan-jalan bersama ya. Nah, ini luar biasanya penerapan GPU ini, salah satunya juga untuk ini. Nah, ini hubungan antara thread, block, dan grid. Kira-kira seperti ini, tapi ini susah dibayangkan ya, karena dia logik ya.
Ini per blok-bloknya, jadi thread ini seolah-olah dijalankan seperti ini. Dalam blok-blok ini masing-masing bisa jalan di koordinat thread-nya masing-masing ya. Ini ya. Nah, CUDA tadi, arsitektur CUDA tadi ya, itu istilah dari CPU, hardware CPU komponennya, dan bagaimana pemetaannya ya. Jadi misalnya kernel, definisinya adalah parallel code in the form of function to run on GPU, yang running untuk dijalankan di GPU. Ekivalen GPU hardware komponennya tidak tersedia, ya. Tidak ada. Thread-nya, kalau yang thread, uninstall the kernel on the CPU, nah ini ekivalen GPU hardware komponennya adalah di GPU, CUDA processor core. Sedangkan kalau blok, ini adalah grup dari thread yang diassign ke particular SM tertentu. Nah, prosesornya atau komponen GPU-nya, hardware GPU-nya adalah CUDA multiprosesor. Ya. Grid itu adalah GPU itu sendiri, ekivalen untuk GPU hardware-nya GPU. Ini beberapa tadi istilah di sini. Nggak ada. Thread grid-nya ya. Nah, untuk di bedanya dengan CPU, jadi ini CPU ini kan sebenarnya prosesor tapi untuk grafik ya, pemrosesan grafik ya. Nah, bedanya dengan CPU, kalau di CPU seperti ini, dia seperti yang kita kenal sehari-hari, yang kita kenal dengan komputer kita itu, memorinya juga pakai DRAM ini sama, tapi di sini kan ada case, seperti yang kita sudah pelajari, di CPU kan ada case, kemudian kontrol ada ALU arithmetic logic unitnya di sini ya. Nah, sedangkan di GPU langsung seperti ini dengan model yang tadi, ya kita ada kernel, thread, dan bloknya tadi, sama gridnya itu. Dia tidak ada case, tidak ada seperti ini. Jadi dia pakai punyanya ini ya, yang apa namanya? Dia lebih pemrosesannya adalah apa? Ini secara hardware-nya ya, secara hardware dan tapi juga ada proses arithmetic logiknya kalau di CPU, di sini tidak ada ya. Operasi floating point per second-nya untuk CPU dan GPU bisa dilihat di sini. Nah, ini yang punyanya GPU yang ini ya, yang paling tinggi ini ya. Ya karena memang dia support untuk kecepatan yang tinggi, dia juga bisa apa namanya, untuk operasi floating point juga tinggi ya. Arsitektur GPU tahun 80 sampai 90 itu sudah ada tahap pertama dari CPU, jadi yang GPU yang awal-awal ya. GPU yang awal-awal ya. Generasi keduanya tahun 2000-an. Nah, sekarang memasuki generasi ketiga ini ya. Ini yang sudah luar biasa. Ini untuk NVIDIA sendiri, arsitekturnya. Dari apa namanya, ini kan apa
di NVIDIA ya. NVIDIA ini kan salah satu yang memproduksi. Jadi arsitekturnya mestinya tetap sama, tapi yang disupport oleh perusahaan ini. Ini arsitektur yang lain. Ya, juga arsitektur kuda tadi yang pertama sudah berarti singkatannya apa? Panjangannya Compute Unified Device Architecture. Ini juga diadopsi di NVIDIA ini ya. 32 sudah core dedicated to XSM in floating point-nya dan sebagainya ya. GPU memory hierarkinya kemudian application runningnya di sini, kemudian block thread ini untuk apa ini kaitannya dengan memory tab-nya, relative access time-nya, access type-nya, scope-nya ya. Ini susah membayangkan sih sebenarnya, tapi kita kan biasanya impact-nya ya, pokoknya kalau Anda proses image atau grafik, bisa cepat gitu ya. Ini ada di sini. Termasuk arsitektur dari memorinya. Dan seterusnya, ini yang punyanya Intel generasi 8. Untuk Intel Core M prosesor. Nah, jadi kurang lebihnya tadi pakai arsitektur sudah. Ini kalau dibandingkan GPU dengan CPU, basis difference between CPU and GPU arsitekturnya, performance dan performance provide comparison-nya. Nah, ini kita bisa pakai Intel yang ini salah satunya. Kemudian GPU arsitektur over CPU-nya, baseline GPU arsitektur, dan seterusnya tadi ya. Full chip layout, streaming multiprosesor, dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau Anda mau perbanyak lagi resource-nya untuk mendapat info, Anda bisa cari di Google. Ini di Starlink ini kan masih sangat terbatas, ya karena memang ilmunya masih baru ya. Jadi tidak banyak yang dieksplor. Nah, Anda bisa nyari dari Google sebenarnya. Anda bisa nyari dari Google. Nah, ini salah satunya ya. Ini GPU dan CPU ya. Apa yang bisa dilakukan oleh GPU? Ini kan GPU tadi kan Graphic Processing Unit ya. Ini become one of the most important type of computing technology untuk saat ini ya. Baik untuk personal maupun untuk bisnis computing ya. Jadi dia memang dirancang untuk parallel processing. GPU digunakan untuk berbagai aplikasi. Yang lebih penting lagi, including graphic and video rendering. Ya, ini kalau misalnya Anda bekerja dengan video, grafik, untuk render itu kan biasanya prosesnya lama ya. Kalau Anda pakai CPU, wah, itu bisa berjam-jam. Ini bisa dengan GPU, ini bisa sangat cepat ya. Also, they are best known for their capabilities. Ya ini kelebihannya apa? Untuk game ya. Dan termasuk GPU ini terkenal juga untuk diproduksi kreatif dan AI ya.
Jadi AI ini untuk saat ini kan sangat membutuhkan GPU ini ya. Mungkin teman-teman Anda yang belajar machine learning, ya AI, kecerdasan buatan, itu sekarang sudah banyak yang running langsung di Colab. Karena di Colab tadi yang saya tunjukkan bisa langsung memanfaatkan GPU prosesornya. GPU originally design, ya ini aslinya kan dirancang untuk mengakselerate, untuk mempercepat proses render 3 dimensi grafik, ya grafik 3 dimensi. Over time, nah sekarang ini tidak hanya itu, dia sudah they became more flexible, ya lebih fleksibel and programmable, enhancing their capabilities, ya kemampuannya sudah lebih jauh dari generasi awalnya ya. Ya ini diantaranya mengizinkan untuk graphic programmer, programmer grafik untuk meng-create more interesting visual effect ya, efek visual, and elastic skin ya, with advanced lighting and shadowing technique ya, dengan teknik pencahayaan dan lain-lain. The developer also began to tap the power of GPU to dramatically accelerate additional workload in high performance computing, ya, deep learning and more. Ya, ini jadi penerapannya sekarang tidak hanya sekedar untuk mengakselerate rendering grafik 3 dimensi, tapi dalam perkembangannya sudah sangat luar biasa. Nah, GPU dan CPU ini juga bisa dipakai bersama-sama, working together ya. GPU involve complement to its close quotient, CPU-nya ya, CPU-nya tetap running, dan nanti ya disupport, didukung oleh GPU untuk sebagai komplemennya untuk beberapa permasalahan. Seterusnya dengan adanya ini akan performance-nya ada increase, akan meningkat atau meningkatkan apa? Meningkat through architecture innovation lah, melalui inovasi arsitekturnya faster, lebih cepat, clock speed-nya, kecepatan clock-nya, and the addition of core, penambahan core-nya. GPU is typically designed to accelerate complex computer graphic workload, ya, terutama untuk memang di desain awalnya kan memang itu. When solving system, you're good to know the role of GPU dan seterusnya. Ini Anda bisa baca sendiri seperti apa ya. Loh Pak, kenapa nggak graphic card saja? Nah, kalau graphic card kan Anda butuh CPU yang main board-nya itu. Kalau GPU kan running sendiri. Ada yang sudah pernah beli GPU? Itu bisa harganya juga seperti laptop sendiri ya, atau bahkan bisa lebih mahal. Nah ini ya, seperti itu, integrated. Jadi tidak sekedar menggantikan ininya, tapi dia memang ada prosesornya. Intel GPU teknologi salah satunya. Nah, termasuk di data center ini GPU juga sudah dipakai sekarang ya. In the data center, Intel support amazing visual experience with ini integrated graphic, pakai Xeon prosesornya dan seterusnya. Ini saya kira yang era-era sekarang sudah mengembangkan ini. Nah, kalau Anda ingin tahu fisiknya, Anda tinggal cari saja, coba contohnya ya. GPU ya, GPU berapa bentuknya GPU. Nah, ini seperti ini ya. Biasanya untuk support gaming anak-anak main game. Nanti ada raknya sendiri ya. Untuk GPU. Nah, seperti ini. Jadi ini kan tinggal dipasang. Cuman kalau ini kan server biasanya.
Bentuknya. Nvidia punya. Nah, ini mungkin ya PC mini sekarang juga sudah ada yang pakai GPU ya. Nah, dilihatkan ini sudah ada di dalamnya. Ya, ini mungkin anak-anak yang suka nge-game lebih tahu, jadi kalau dia mau merakit seperti itu. Nah, termasuk yang nggak tahu sekarang orang-orang yang main-main Bitcoin itu katanya juga butuh ini ya. Jadi ratusan GPU malah nih dipasang bareng ya. Seperti apa cara masangnya, ini coba lihat. Mungkin kalau Anda sudah ada yang punya di rumah ya, Anda sudah bisa bayangkan. Tiga. Ini di kita belum ada di kampus, tapi saya nggak tahu di Puskom ya. Kalau di Fasilkom belum ada. Ini jadi bisa dipasang bentuknya rak-rak. Ya, jadi dipasang ada raknya sendiri seperti ini. Tinggal ada butuh berapa? Kalau bisa lebih dari satu kan, bisa sampai ratusan tergantung kebutuhan. Ingin mempercepat. Nah, kalau Anda membayangkan hanya satu dua kamera yang diproses, mungkin nggak terlalu butuh banyak ya. Tapi kalau satu kota gitu gimana? Ambil data-data gambar yang di jalan-jalan raya, tiap perempatan ada kamera. Nah, semua kamera itu mau dihubungkan ke pusat data center, nanti di data center kalau ingin melihat dengan cepat untuk dianalisis dan sebagainya, menggunakan program untuk analisis ada kejadian apa dan sebagainya. Nah, ini kan sudah perlu bantuan kayak gini ya. Nah, ini sudah, ini bentuknya raknya. Ini bisa dipasang lebih dari satu ya, bisa ratusan. Nah, ini adalah era yang terbaru sekarang ya. Jadi ini sudah banyak dipakai di luar, dan saya kira kalau Anda main game, mungkin di rumah Anda juga ada yang sudah punya. Ini untuk GPU ya. Oke, jadi saya kira itu untuk yang terakhir. Kemudian selanjutnya tinggal review-review saja ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar mungkin tugasnya uh, atau yang sudah dikerjakan sampai sekarang. Ada yang masih kesulitan? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Ininya belum saya siapkan, jadi nanti seperti biasanya kan Anda tinggal mengakses lewat link link yang saya siapkan ya. Cuman untuk yang ini belum kayaknya. Belum saya siapkan di channel ini untuk alamat ininya ya. Alamat tugasnya. Kayaknya belum. Nanti Anda cek saja, nanti saya beritahu info lewat grup untuk mengakses kalau sudah siap. Ya, nanti Anda cek, ada tugas biasanya. Saya infokan aja, cuman ini kayaknya belum ya. Kayaknya belum. Orkom.
belum ya. Jadi nanti biasanya ada di sini WAS, tugas WAS itu untuk melengkapi yang konsepnya ya. Jadi yang ini kayaknya belum, mungkin nanti ada contoh di mata kuliah lain sih. Kayak kemarin sudah ini mikro, ini ada yang nah ini seperti ini misalnya nanti ada tugas UAS mata kuliah gitu ya. Nah, seperti ini. Cuma ini kan untuk mata kuliah lain, nanti yang Orkom juga ada seperti ini, nanti. Nah, Anda tinggal hasil pekerjaan Anda tinggal Anda taruh di komen-komen ini, seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini nama kelompoknya, kemudian link ini bisa ke tempat pekerjaan Anda. Hasil video yang sudah Anda rekam dari aktivitas Anda untuk tugas Orkomnya. Ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat contohnya yang ada di situ. Nah, seperti ini. Nah, ini cuman belum saya siapkan yang untuk mata kuliah Orkomnya ya. Ini nanti Anda cek infokan dulu, baru nanti Anda bisa taruh di komennya. Ini contoh-contoh teman-teman Anda yang lain yang untuk mengerjakan mata kuliah yang lain. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang masih belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau tidak ada, saya kira juga sudah jelas semua. Nanti tinggal nunggu di grup seperti biasanya. Dan disiapkan saja minggu depan UTS-nya, tugasnya paling lambat WAS ya. Setelah WAS, 1 minggu setelah WAS lah ya untuk tugas riset kecilnya. Dan nanti Anda taruh di link yang insya Allah akan saya siapkan. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan terakhir kali ini, saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada salah-salah, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk perkembangan selanjutnya, saya infokan lewat grup aja ya, lewat grup. Kemudian nanti WAS-nya seperti biasa lewat email. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya,